Gugatan dan sengketa pilkada. Oke teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, terkait dengan pilkada nih Pak Yanto, setiap ada kandidat yang kalah Pak Yanto dalam ikut konsetan dalam pilkada Pak, mengajukan gugatan-gugatan Pak. Sementara gugatan-gugatan itu selalu dikalahkan oleh dari MK gitu Pak. Nah ini yang harus disiapkan dalam tim tersebut apa gitu Pak Yanto? Ya, tidak selalu dikalahkan Mas Yuki, tapi sangat jarang mereka dimenangkan. Karena bukan apa-apa, MK sendiri juga harus menghitungkan apabila ada pemilihan ulang, ada penghitungan suara ulang, ada rekapitulasi ulang, itu akan membebankan biaya negara lagi. Negara harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk sebuah penyelenggaraan yang dianggap bermasalah atau cacat atau merugikan salah satu kandidat tertentu. Nah, ini untuk bisa gugatan itu diterima oleh MK, apakah ingin melakukan penghitungan suara ulang dan sebagainya, tim pemenangan, tim sukses maupun kandidat itu sendiri, dia harus menyiapkan sejumlah hal-hal yang serius sejak awal. Jadi jangan sampai para kandidat atau tim sukses ini reaktif ketika hasilnya negatif, tapi mereka harus menyiapkan dari hari pertama mereka melakukan kampanye. Memang hal ini seperti melakukan persiapan yang sebenarnya hari ini cuaca cerah, tapi besok apakah hujan atau cerah kita tidak tahu. Nah, kadang orang menganggap ini gampang karena mereka hanya melihat harinya cerah saja, tapi begitu hari hujan, mereka tidak punya persiapan yang cukup. Sehingga ketika harinya mendung, tidak menguntungkan buat mereka, hasil kurang bagus buat mereka, akhirnya mereka berusaha untuk mencari cara dengan instan, dengan seketika, akhirnya gugatan itu terlihat lemah di mata MK. Nah, MK sendiri punya persyarat kondisi untuk melihat itu. Jadi dia harus melihat terstruktur, masif, sistematis gitu kan. Itu yang dilihat sama MK. Juga yang paling penting adalah unsur keterlibatan aparatur negara. Ini adalah sebuah faktor yang dianggap MK sebuah pelanggaran atau tindakan yang sangat serius yang mengganggu atau membuat cacat sebuah proses demokrasi. Nah, kalau ribut-ributnya tentang money politik atau apapun, itu tidak terlalu menjadi pertimbangan MK. Jadi dia yang dilihat itu adalah keterlibatan aparatur terhadap terstruktur, sistematif, dan masif ini gitu. Kemudian yang kedua adalah selisih suaranya Mas Yuki. Jadi kalau selisih suaranya hanya tipis-tipis saja, hanya antara range beda antara 1%, 2% gitu, MK tidak mau terlibat terlalu jauh karena ini adalah sebuah kondisi dari hasil pertandingan politik yang semua orang dipersilahkan mengerahkan semua resources-nya untuk menang. Jadi banyak sekali orang ingin melakukan pilkada sesuai koridor dengan baik-baik segala macam karena ingin hasilnya baik. Tapi begitu hasilnya ternyata negatif, dia kecewa dan kebakaran jenggot dan mulai memaki-maki dan menuding-nuding lawan melakukan kecurangan-kecurangan. Padahal sebenarnya sepanjang proses itu tidak ditegur oleh KPU, tidak disemprit oleh KPU, silakan saja. Namanya juga ini adalah gelanggang atau arena pertarungan yang orang sah-sah saja melakukan sedikit-sedikit cara-cara yang di luar prosedur itu gitu. Yang penting kan menang. Masalah digugat atau tidak nanti itu urusan lain. Nah, yang celakanya adalah ketika pihak kalah itu merasa sudah berjuang keras, bermain jujur, dia merasa dicurangi. Bagi saya ini adalah sebuah konsekuensi dari sebuah pertarungan politik. Nah, tinggal apakah gugatan itu masuk akal atau tidak, dipersiapkan secara baik atau tidak gitu Mas Iki. Pak, ini Pak, kalau seandainya ada gugatan-gugatan tersebut Pak, itu harus wajib Pak diadakan pemilihan suara ulang atau PSU Pak. Kemudian kalau secara sistematis Pak,
berapa persen sih Pak kalau itu sendiri dihitung Pak, gugatan yang berdasarkan dari MK tersebut Pak? Ya seperti saya bilang tadi, tergantung jumlah penduduknya, jumlah suaranya. Tapi suaranya itu tidak berbeda jauh antara selisih 1%, 2% itu yang menjadi pertimbangan MK. Jadi kalau misalnya ada kandidat yang selisih suaranya di atas 2%, tak usahlah mimpi gitu. Lebih baik dia mencari kompensasi atau silaturahmi, hubungan baik dengan kandidat yang menang. Karena ketika dia mengotot, walaupun dia betul-betul merasa dicurangi, tapi kalau selisihnya kecil, itu hanya jadi bahan olok-olokan saja buat yang bersangkutan. Memang Mas Yuki, ketika kita maju dalam sebuah pertarungan politik, siap kalah, siap menang itu mudah untuk diucapkan di awal-awal. Tapi ketika kita benar-benar menghadapi realita kita ternyata kalah, kebanyakan orang berat untuk bisa menerima itu. Ya bayangkan saja, uang sudah habis beberapa miliar, energi sudah terkuras, kemudian juga waktu sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin hitungannya lebih dari 1 tahun begitu, ternyata hasilnya mengecewakan. Bagi saya, hasil yang mengecewakan itu harusnya dilakukan introspeksi atau evaluasi ke dalam, bukan dengan marah-marah menuding pihak lawan itu mengalami kecurangan. Karena bukan apa-apa, lawan mungkin saja dia curang, tapi kan di sini ada wasitnya, ada penyelenggaranya yang memeriksa proses-proses ketika pertarungan itu terjadi, ketika kemarin mereka melakukan kampanye. Nah, ketika hasilnya ternyata negatif, kenapa salah satu pihak yang merasa dikalahkan itu perlu melakukan gugatan? Bagi saya, kalau selisih suaranya di atas 2%, lebih baik secara gentle aja akui kesalahan itu, karena itu akan lebih baik di mata para pemilih maupun di mata para lawan-lawan kandidat yang kalah ini. Demikian Mas Yuki. Pak, apakah di Indonesia sendiri Pak, boleh dikasih contoh Pak seperti di Provinsi Kalimantan Selatan Pak, Bapak Profesor Denny Indrayana, apakah itu sudah termasuk dari gugatan apa gimana Pak menurut Bapak Pak? Ya, saya sih tidak mau berandai-andai ya, tapi saya menganggap kita bisa melihat ini adalah kasus yang bisa menjadi tolak ukur para kandidat yang kalah. Denny Indrayana bukan orang sembarangan. Denny pasti punya hubungan baik dengan MK, dengan para penegak hukum, penyelenggara pemilu. Karena Denny memang ahlinya di sana, relasinya di sana, mantan menteri, wakil menteri hukum dan HAM, ya, dan sering juga mengawal gugatan-gugatan ini buat klien-kliennya Denny Indrayana sebelumnya. Jadi tentu hubungan Denny Indrayana dengan para pihak yang menjadi penerima sengketa pasti juga baik. Nah, bayangkan seorang Denny saja harus pontang-panting gitu untuk melakukan gugatan ini. Awalnya diterima oleh MK untuk melakukan PSU di sejumlah kecamatan, dan ternyata Denny Indrayana tetap kalah. Kemudian melakukan gugatan lagi yang itu melakukan banding, semacam banding, dan itu ditolak oleh MK. Dan bagi saya sebenarnya buat seorang kandidat siapapun itu, apabila MK sudah mengatakan boleh dilakukan PSU di sejumlah kecamatan gitu, atau semua, atau yang penting ada pemilihan ulang suara itu harus dimanfaatkan secara maksimal. Karena bukan apa-apa, karena misalnya PSU-nya terjadi di 2 bulan lagi, sementara pilkadanya bulan yang lalu, berarti ada selisih 3 bulan, itu semua peta kondisi level psikologis dan emosional pemilih itu juga pasti berbeda-beda. Ini membutuhkan sebuah effort atau sebuah energi yang luar biasa, upaya yang luar biasa Mas Yuki untuk bisa memenangkan itu. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi jangan mentang-mentang, oh tidak, kita di 3 kecamatan, 4 kecamatan ini kita dicurangi. Padahal itu semua basis kita, pendukung kita banyak. Hari ini basis kita banyak, hari ini pendukung kita banyak. Tapi begitu dilakukan penghitungan ulang lagi 2 bulan lagi, belum tentu pendukung itu solid. Karena mereka sudah merasa bahwa kandidat yang mereka dukung kalah, pemenang sudah ada. Jadi ketika dihitung ulang, petanya bisa berubah. Nah, jadi sebenarnya Mas Yuki, gugatan-gugatan ini seharusnya kalau memang seorang kandidat itu serius mau melakukan gugatan, siapkan dari awal. Apakah harinya akan mendung, apakah harinya akan hujan, itu tidak penting.
Yang penting dari awal dia sudah membuat divisi khusus, departemen khusus yang memang mengamati jalannya pertarungan itu dari sisi hukumnya, sehingga mereka ketika melakukan gugatan itu sudah sangat siap dan detail, dan juga harus siap bahwa kalau ada pemilihan suara ulang 2 bulan 3 bulan lagi, tim pemenangan ini terus bergerak untuk meyakinkan pendukungnya bahwa mereka belum kalah, bahwa mereka punya peluang untuk menang. Tapi apabila ada terputus, psikologi akan berbeda. Apabila tidak dipersiapkan dari awal, tentu dokumen itu akan terlihat bolong-bolongnya, Mas Yuki. Dia tidak sempurna, jadi harus dipersiapkan dari awal. Kedepannya Pak, Indonesia Pak dalam hal ini di pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, kemudian pemilihan presiden Pak, apakah harus masih berlaku pemilihan yang melalui wakil rakyat ataupun dilakukan oleh seperti saat ini Pak, ataupun ada perubahan-perubahan Pak terkait dengan pemilu di Indonesia ini Pak? Saya terus terang aja Mas Yuki, saya tidak menginginkan rakyat atau siapapun saya tidak menginginkan elit atau siapapun apalagi rakyat untuk berpikir bahwa pemilu kita lewat lembaga perwakilan. Kita sudah melewati hal itu. Jadi kita fokus saja pada pemilihan langsung, karena pemilihan langsung ini menarik untuk semua pihak, terutama buat rakyat agar mereka terdidik untuk menyadari bahwa elit atau orang-orang yang mereka pilih rata-rata tidak memiliki komitmen setelah mereka terpilih. Jadi harus berhati-hati. Nah, jadi saya kira ketika ada proses gugatan-gugatan ini, rakyat tetap harus mengikuti. Karena bisa saja memang kecurangan betul-betul terjadi, bisa saja sebenarnya kandidat yang dia dukung itu memang harusnya menang. Jadi jangan setelah pilkada selesai, kemudian ada yang kecewa, kemudian menggugat, rakyat langsung balik badan, balik kanan, menganggap bahwa ini cuma proses yang kembang-kembangnya saja dan tidak penting, padahal sebenarnya itu penting. Siapa tahu memang benar-benar yang menggugat itu suaranya memang betul-betul suara rakyat, Pak. Suara rakyat, ya. Pak, pemilu sendiri Pak, kan Pak, kita lihat Pak itu anggarannya cukup besar Pak, untuk anggaran untuk persiapan pemilu, kemudian kampanye, segala macam anggaran. Apakah efisiensinya tidak sebanding Pak dengan kepentingan buat rakyat gitu Pak? Kalau ke masalah anggaran, memang demokrasi itu mahal, Mas Yuki. Jadi ketika orang meribut-ributkan masalah biaya pilkada yang demikian mahal, biaya pilpres, biaya pileg yang mahal, bagi saya itu memang harga yang harus dibayar oleh bangsa dan negara ini. Makanya penyelenggaranya harus benar-benar sehat, harus adil, harus fair, dan rakyatnya pun juga jangan mudah terpengaruh oleh money politics. Dikasih uang, kemudian memilih kandidat tertentu, dikasih uang, kemudian memilih seperti itu lagi, sehingga akhirnya apa? Uang yang dikeluarkan negara jadi sia-sia. Akhirnya muncul suara-suara orang yang tidak puas, mengatakan bahwa pemilihan langsung itu tidak efektif. Padahal di mana-mana yang namanya pemilihan langsung itu memang biayanya besar, dia efektif kalau rakyatnya memang melek. Rakyatnya memang melihat, memeriksa semua kandidat-kandidat ini, dan terpilih. Ketika terpilih, dia menggugat atas janji-janji yang disampaikan oleh kandidat itu. Nah, jadi kalau berkaitan dengan gugatan-gugatan itu, menarik juga di situ. Kelihatan kan sama rakyat mana yang punya komitmen benar-benar, atau hanya sekedar memburu kemenangan agar dia menjadi pejabat, tapi kemudian setelah itu dia melupakan janji-janji dia kepada rakyat. Pak, kalau kita lihat Pak, dari sisi kecurangan-kecurangan Pak, itu biasanya Pak, boleh sedikit tip and triknya Pak, dilakukan oleh penyelenggara ataupun rakyat sendiri Pak, ataupun pengikut kontestan tersebut gitu Pak? Kalau kecurangan itu banyak bisa terjadi di semua elemen, di semua elemen. Bisa di saksi, bisa curang, bisa dicurangi saksinya, kemudian penghitungan suara bisa dicurangi, kemudian rakyatnya juga bisa dibohongi, segala macam. Itu adalah permainan dalam pertarungan politik, Mas Yuki. Tapi bagi saya, kecurangan-kecurangan itu tidak menimbulkan sebuah efek yang signifikan. Tentu mungkin bisa mempengaruhi 1%, 2%, 3%, tadi nggak akan lebih, karena orang juga memantau, penyelenggara juga memantau. Nah, tapi kan memang walaupun dia 1%, 2%, 3%, ini bisa signifikan apabila pertarungan itu ketat. Nah, disitulah kenapa banyak pihak yang kalah itu kecewa dan menggugat, karena dia merasa pertarungannya ketat. Tapi yang menang siapa? Justru orang yang pandai mensiasati pertarungan ini.
Bagi saya, ya kalau kalah ya seperti yang saya bilang, kamu kalah main, sudah selesai, terima aja gitu. Karena mau digugat seperti apapun, energinya akan sama persis ketika dia memulai pilkada itu. Capek sekali Mas Yuki, kenapa nggak dari awal aja dipersiapkan sehingga energinya juga tidak terlalu besar, kemudian biayanya juga tidak terlalu besar ketika dia melakukan gugatan, daripada dia melakukan gugatan seketika, kaget, sembrono, kemudian rakyat juga melihat dia sepertinya hanya mengejar jabatan, ya dukungan akhirnya menjadi lemah buat yang bersangkutan, Mas. Apakah ini rakyat termasuk dari korban tersebut, Pak? Rakyat bagi saya adalah korban ketika dia tidak peduli pada proses politik. Rakyat menjadi korban ketika dia tidak terlalu banyak gugatan dan tuntutan pada seorang kandidat. Rakyat menjadi korban ketika rakyat tidak mau menuntut ketika seseorang sudah menjabat. Jadi proses demokrasi justru disitulah rakyat punya hak dan punya kekuatan politiknya gitu. Dia justru menjadi faktor penentu atas sebuah hasil politik dalam proses pemilihan ini, Mas. Jadi rakyat jadi korban ketika dia bersifat pasif dan dia tidak peduli atas proses hasil maupun ketika orang itu menjabat di kemudian hari. Termasuk keputusan MK pun, Pak, rakyat harus memantau itu, Pak, atas gugatan tersebut, Pak. Rakyat harus memantau, cuma kan dalil-dalil, delik-delik hukum itu kan nggak semua orang paham. Tapi saya rasa ketika gugatan itu masuk, tim sukses para pendukung baik yang menang maupun yang kalah kan akan memeriksa dan membaca apa-apa yang menjadi dasar pertimbangan MK dalam memutuskan sebuah sengketa pilkada. Jadi walaupun rakyat tidak terlalu langsung mengamati proses MK itu, yang penting bagaimana tim penggugat ini tetap menjaga semangat para pendukungnya bahwa pertarungan belum berakhir. Gitu, Mas. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasannya. Semoga kita akan lebih baik lagi melaksanakan pemilu-pemilu ataupun pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kami terkait dengan gugatan pilkada. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa kunjungi website kami di konsultanpolitik.com dan komen, like, and share.